Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jonathan Saputra selaku dosen pengampu daripada mata kuliah Statistika Terapan yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan materi terkait cluster sampling. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami, di mana ada saya sendiri, Adis Abdullah Ramadan Kusuma, lalu ada Sami Ramadanti, dan yang terakhir ada Muhammad Raya Bagus Pratama. Terkait pembahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang definisi para ahli, tentang cluster sampling tersebut, lalu ada interpretasi individu dari masing-masing kami sendiri, lalu ada metode atau cara penggunaan dari cluster sampling, lalu ada kelebihan dan kekurangan cluster sampling, dan ada contoh artikel yang berkaitan dengan cluster sampling tersebut. Berikut merupakan definisi menurut para ahli tentang cluster sampling. Yang pertama ada dari Margono 2004, 120. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Lalu ada dari Sugiono tahun 2008 untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti sangat luas. Misalnya penduduk suatu negara atau provinsi. Pengambilan sampelnya didasarkan pada daerah populasi yang telah ditetapkan. Biasanya dilakukan secara bertahap atau one stage maupun two stage. Lalu yang terakhir ada multi stage. Lalu ada definisi menurut Frankel dan Wallen tahun 1993. Cluster sampling is similar to simple random sampling, except that groups rather than individuals are randomly selected. Artinya, alih-alih memilih individu satu persatu, sampling dilakukan pada kelompok cluster atau secara acak. Masih terkait definisi para ahli, selanjutnya ada Sugiarto F. tahun 2003. Metode ini digunakan untuk memilih sampel berupa kelompok atau cluster yang terdiri atas beberapa unit lebih kecil atau elemen. Unit-unit grup ini dipilih secara acak, sedangkan elemen dalam grup tersebut menjadi sampel. Lalu ada menurut Dudi Anandia dan Heru Supri Hadi tahun 2005 menyatakan bahwa cluster random sampling adalah teknik memilih sampel dari kelompok unit-unit kecil atau cluster dari populasi yang relatif besar dengan tersebar luas. Proses di mana seluruh populasi dibagi menjadi cluster atau kelompok. Selanjutnya, sampel acak diambil dari cluster-cluster ini yang semuanya digunakan dalam sampling. Cluster sampling, menurut saya, Adis Abaiba, adalah salah satu teknik pengambilan sampel di mana populasi besar dibagi dulu ke dalam kelompok-kelompok kecil, atau disebut cluster. Setelah terbentuk cluster, peneliti tidak memilih individu satu persatu, tetapi memilih beberapa cluster secara acak. Lalu, semua anggota dalam cluster tersebut dipilih untuk dijadikan sampel penelitian. Berikutnya ini interpretasi kelompok menurut saya sendiri, Fani Ramadanti. Teknik pengambilan sampel dengan cara cluster sampling adalah teknik di mana populasi yang sangat besar dibagi menjadi kelompok atau cluster yang biasanya mewakili karakteristik populasi secara umum. Kemudian beberapa cluster dipilih secara acak dan semua anggota dalam cluster yang terpilih dijadikan sebagai sampel. Next. Interpretasi dari saya yaitu teknik ini dipakai ketika populasi sangat besar dan tersebar luas. Lalu sehingga sulit harus meneliti semua individu satu persatu. Dengan memilih klaster, misalnya kelas, RT, desa, atau sekolah, peneliti bisa menghemat biaya dan tenaga. Hasil dari cluster sampling tetap dapat jika populasi asalkan pembagian klaster sudah dilakukan secara benar. Mengenai metode atau cara dari pengambilan sampel cluster sampling. Pertama itu ada metode single stage. Metode single stage ini merupakan jenis pengambilan sampel cluster di mana setiap unit dari cluster yang dipilih diambil sampelnya. Awalnya peneliti akan membagi total sampel menjadi jumlah cluster yang ditentukan sebelumnya berdasarkan beberapa besar yang mereka inginkan untuk setiap cluster. Kemudian secara acak mereka memilih dan mengambil sampel dari cluster dan mengumpulkan data dari setiap unit individu dalam cluster yang dipilih. Yang metode kedua ini ada double stage, di mana pengambilan sampel cluster ada dua tahap. Peneliti hanya akan mengumpulkan data dari subsampel secara acak
mengenai unit individu dalam masing-masing klaster yang dipilih untuk digunakan sebagai sampel. Teknik ini kurang tepat digunakan dibandingkan dari pengambilan sampel satu tahap dan sebaliknya. Hanya digunakan jika terlalu menantang atau mahal untuk menguji seluruh klaster. Berikutnya ini ada metode yang ketiga, yaitu multi-stage cluster sampling. Jenis pengambilan sampel klaster ini melibatkan proses yang sama dengan pengambilan sampel tahap kedua. Tahap 2, hanya saja terdapat beberapa langkah tambahan. Dalam pengambilan sampel multitahap, peneliti akan terus mengambil sampel elemen secara acak dari dalam klaster sehingga mencapai ukuran sampel yang dapat dikelola. Berikut ini ada merupakan bagaimana kita caranya menentukan ukuran sampel dalam cluster sampling. Pertama itu ada N kecil sebagai ukuran sampel yang dibutuhkan, ada N besar kali N kecil C per N besar C. N besar ini sebagai jumlah total unit individu dalam populasi, N kecil C ukuran sampel yang diinginkan untuk setiap klaster, dan N besar C jumlah total klaster dalam sebuah populasi. Next. Berikutnya ini ada contoh penggunaan. Contoh penggunaan dalam single stage cluster sampling ini, peneliti memilih beberapa sekolah secara acak. Lalu seluruh siswa di sekolah tersebut dijadikan sampel untuk penelitian mengenai efektivitas metode pengajaran. Yang kedua, mengenai double stage, pada tahap pertama dari seluruh kabupaten di provinsi tersebut dipilih 5 kabupaten secara acak. Lalu yang tahap kedua, dari tiap kabupaten terpilih peneliti memilih 3 desa secara acak untuk diuji sampel air sumbernya. Lalu ada contoh penggunaan pada metode yang ketiga, multi-stage. Dalam survei kesehatan nasional, tahap pertama mungkin melibatkan pemilihan beberapa provinsi secara acak, kemudian diikuti dengan pemilihan kota atau kabupaten dalam provinsi tersebut, dan seterusnya, hingga mencapai rumah tangga atau individu yang akhirnya akan disurvei. Kelebihan metode cluster sampling di sini ada 3 kelebihan, yaitu yang pertama efisiensi dalam biaya dan waktu. Cluster sampling, peneliti tidak perlu mendata atau menjangkau seluruh populasi yang jumlahnya mungkin sangat besar. Lalu yang kedua ada praktis untuk populasi yang luas. Metode ini sangat cocok digunakan ketika populasi tersebar di wilayah yang luas atau sulit dijangkau satu persatu. Lalu yang ketiga ada memudahkan pengelolaan data. Data yang terkumpul melalui cluster sampling bisa lebih terorganisir karena dikumpulkan berdasarkan kelompok, misalnya per sekolah, per desa, atau per wilayah. Next. Lalu ada kekurangan metode cluster sampling, di sini ada 3 juga, yaitu yang pertama resiko bias lebih tinggi. Salah satu kelemahan utama dari cluster sampling adalah kemungkinan terjadi bias. Jika cluster yang terpilih ternyata dimiliki seluruh populasi, maka hasil penelitian bisa melenceng dari kondisi sebenarnya. Lalu yang kedua ada ketepatan lebih rendah dibanding simple random sampling, karena metode ini hanya mengambil dari output saja. Ada kemungkinan variasi dalam populasi tidak sepenuhnya tercakup. Tingkat akurasi hasilnya lebih rendah dibanding simple random sampling, di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk dipilih, tergantung pada kualitas pembagian klaster. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada bagaimana klaster dibentuk. Jika klaster yang dibuat terlalu homogen, mirip satu sama lain, atau bisa terlalu heterogen, berbeda jauh, hasil penelitian bisa kurang valid. Lalu di sini ada 3 contoh artikel ilmiah yang dengan cluster sampling. Yang pertama, the prediction of monopyridine surface like using point integrated sampling. Lalu yang kedua, specification sampling method and correlation of engineering properties for deep soil mixing and jet grunting in Malaysia. Yang ketiga adalah an innovative sampling method for determining the scale effect of rock joints. Ini merupakan sumber referensi yang kami dapatkan terkait materi-materi yang kami susun pada slide-slide pembahasan sebelumnya. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.